Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Semua pada sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita mengawali materi pada pagi hari ini, kita berdoa. Nanti akan dipimpin oleh Ketua Kelas 7G. Silakan pimpin berdoa. Siap, doa dimulai. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya selesai doa. Mudah-mudahan Muhammad Daniel, Muhammad Dimas, selanjutnya mengingatkan agar kita semua selalu menjaga kebersihan. Semua murid dan semua peserta didik siswa disiapkan alat tulisnya, buku bahan sumber belajar. Sudah semua? Oke, lanjut. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Nanti kita menyanyikan lagu nasional yang bersatu nusa satu bangsa. Oke, silakan yang di lupa. Kemudian nanti. Oke, mulai. Ini semua. Satu nusa, satu bangsa, satu. Jawab sebelum kita awali pembelajaran. Dokter memberi satu pertanyaan. Siapa yang menjadi ketua sidang BPUPKI yang pertama? Siapa? Ya, kamu ya. Nah, betul. Tepuk tangan. Dokter ART ya. Rajiman Widio dilihat itu. Selanjutnya ada 5 asas yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI yang pertama. Saya bisa. Ya, silakan. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Betul. Aplaus. Terima kasih. Ya, dari asas yang dikemukakan oleh 2 formatif. Nanti akan ada latihan soal setelah kegiatan pembelajaran selesai. Nanti ada diskusi kelompok dan sebagainya. Itu ada asas formatif. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kalian atau murid mampu menganalisis proses kelahiran Pancasila, perumusan hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Kedua, murid mampu mempraktikkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dua tujuan ini nanti akan kita capai ya, tentang kelahiran Pancasila, perumusan hingga penetapan Pancasila sampai selesai. Dan juga kalian mampu mempraktikkan sehari-hari, baik di rumah, keluarga, maupun lingkungan sekolah, berbangsa dan bernegara dalam nilai Pancasila, gitu ya. Selanjutnya, gambaran manfaat materi yang kita pelajari bersama dengan tujuan pembelajaran kita. Ya, kalian atau murid mampu memahami proses kelahiran Pancasila, perumusan hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu materi kalian mampu memahami semua itu. Dan karakter para tokoh pendiri bangsa.
kepada para pendiri bangsa yang telah merumuskan atau menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ada pertanyaan sedikit dari Bapak, bentar ya, supaya bisa jawab. Nah, pertanyaan pertama, dalam persiapan kemerdekaan negara Indonesia, mengapa perlu dirumuskan dasar negara? Siapa yang bisa? Silakan. Pancasila yang terdiri atas Pancasila merupakan satu kesatuan yang organis, satu kesatuan yang utuh dan bulat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tiap-tiap sila Pancasila mempunyai tempat sendiri tidak dapat dipindahkan pada urutannya, karena sila-sila Pancasila merupakan satu rangkaian kesatuan yang utuh dan bulat. Artinya sila-sila Pancasila tidak dapat digeser-geser atau dibelokkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih. Jawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang kedua, silakan jawab. Bagaimana rumusan dasar negara yang diusulkan para pendiri bangsa? Saya Pak. Ya, silakan. Salah satunya Muhammad Yamin yang mengusulkan berkebangsaan, berkemanusiaan, berketuhanan, berkerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Masya Allah, luar biasa. Betul kan? Jadi salah satunya ada Muhammad Yamin yang merumuskan dasar negara yang diusulkan gitu, seperti itu. Lanjut, nanti kita simak video yang akan Bapak tayangkan. Nanti kalian simak dan amati video tersebut. Nanti akan kita bahas tentang di materi pada pagi ini. Bentar ya. Silakan disimak video ini. Ialah pemerintahan Belanda dan Jepang dikuasai oleh Jepang kalah, sehingga pemerintah Jepang membuat badan BPUPKI untuk menjadikan Indonesia negara yang merdeka. Sehingga materi perumusan Pancasila, sekalian kita ulas sedikit tayangan video tadi, kita ulas teman tadi yang kita bahas ini. Setelah BPUPKI dibentuk yang tadi sudah kita tayangkan, dan dilantik, maka mengadakan persidangan, dan untuk masa persidangan BPUPKI ini yang pertama kita sudah lihat tayangkan dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Tadi ketuanya siapa? Ketuanya yaitu Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat, nanti ketuanya dengan sidang pertama tersebut. Nah, masa persidangan BPUPKI pertama itu dibahas tentang rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Dan persidangan BPUPKI ini terdapat berbagai pendapat mengenai dasar negara yang dipakai di Indonesia. Salah satunya pendapat dari perumusan dasar negara itu yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, Mr. Muhammad Yamin ini tadi sudah kita lihat, dia mengungkapkan pemikiran dasar negara Indonesia pada sidang pertama itu di BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam asas dasar negara kebangsaan Indonesia, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar yang tadi
ditayangkan dalam video tersebut. Lagi 5 asas tersebut adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 5 asas ini yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin pada sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945. Selain menyampaikan usulan dasar negara secara lisan, Mr. Muhammad Yamin juga mengajukan usulan konsep tentang dasar negara yang tertulis, ya, yang rumusan berbeda dengan usulan secara lisan yang sudah dibuat asas 5 dasar yang tadi. Rumusan yang tertulis itu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 rumusan secara tertulis yang diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin ini dalam konsep dasar negara pada sidang pertama waktu itu. Nah, yang kedua yaitu Mr. Supomo. Mr. Supomo ini mengemukakan usulan rumusan dasar negara juga pada sidang BPPKI pertama pada tanggal berapa? Pada tanggal 31 Mei 1945. Dari pemikiran tersebut merupakan penjelasan masalah-masalah mengenai hubungan dasar negara Indonesia, yang dimana negara Indonesia dibentuk dengan integralistik berdasarkan rumusan yang dipaparkan oleh Mr. Supomo. Apa itu? Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan sosial. Nah, ini dari Mr. Supomo. Sedangkan pada tanggal 1 Juni 1945 ada lagi Mr. Soekarno. Mr. Soekarno mengumpulkan juga pendapatnya tentang rumusan dasar negara. 5 asas tersebut dari yang diusulkan Mr. Soekarno terdiri dari pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. 5 asas yang dikemukakan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, Insinyur Soekarno pada sidang itu pun menyampaikan 5 dasar negara tersebut. Dia mengatakan apa yang dinamakan apa di 5 dasar. Dia mengatakan 5 dasar ini adalah Pancadharma. Kemudian pada seorang ahli bahasa yaitu Soekarno mengubah menjadi Pancasila. 5 asas ini dinamakan menjadi nama Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengungkapkan pemikirannya tentang nama tersebut dari 5 asas yaitu Pancasila. Sehingga pada tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai apa? Sebagai hari lahir Pancasila. Nah, sidang BPPKI pertama belum menghasilkan kesepakatan apa dasar negara tentang atau rumusan negara yang pada tanggal 1 Juni 1945 dibentuk panitia, karena belum ada hasil kesepakatan rumusan Pancasila apa nih yang sudah dikemukakan oleh 3 tadi tokoh, belum ada kesepakatan. Makanya dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 9 orang yang membahas tentang rumusan dasar negara yang diusulkan di sidang pertama. Gitu. Siapa saja itu? Yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Yang panitia 9 tersebut, wakil ketuanya adalah Muhammad Hatta. Dari anggota
7 ada Mr. Muhammad Subarjo, ada Mr. Muhammad Yamin, ada Kiai Haji Wahid Hasyim, ada Abdul Wahab Muzakir, ada Habib Busno Cokro Joso dan Haji Agus Salim, dan yang 9 ada Mr. Alexander Adrian Mamis. Itu 9 anggota dia membentuk panitia kecil untuk membahas tentang rumusan dasar negara yang pada sidang pertama belum menghasilkan kesepakatan tentang rumusan dasar negara. Nah ini anggota panitia 9 yang tadi sudah disebutkan ya. Nah panitia 9 ini melaksanakan rapat ya, rapat pada tanggal 22 Juni 1945 di mana? Di rumah Insinyur Soekarno yang berada di Jalan Kebangsaan Timur, Jakarta ya, merumuskan gagasan-gagasan negara, dasar negara yang dilontarkan oleh 3 pembicara pertama yang menyusun naskah ya, naskah semula teks proklamasi kemerdekaan yang pada akhirnya dijadikan pembukaan atau mukadimah dalam UUD 1945 gitu. Naskah ini disebut naskah Piagam Jakarta atau Jakarta Center. Piagam Jakarta ini adalah dokumen historis berupa musyawarah atau kompromi antara pihak Islam dan pihak kebangsaan dalam pendidikan BPPKI kemerdekaan Indonesia ya, dalam menjembatani perbedaan dalam agama dan negara. Karena di Piagam Jakarta ini berisi garis pemberontakan melawan imperialisme dan kapitalisme atau fasisme, serta memulai dasar pembentukan negara Indonesia ini. Piagam Jakarta kemudian menjadi rancangan mukadimah atau rancangan pembukaan UUD 1945 dasar untuk menjadikan hukum dasar negara di Indonesia, gitu ya, Piagam Jakarta. Nah ini Piagam Jakarta yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang didukung kewajiban kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini Piagam Jakarta, belum sebagai Pancasila, ya. Piagam Jakarta. Nah, oke, Pancasila ini belum, karena baru dibentuk sebagai Piagam Jakarta tadi. Sedikit dulu, kita permainan, oke? Permainan tebak gambar. Pasti udah tahu nih. Nah, siapa? Siapa ini? Muhammad Yamin. Betul. Muhammad Yamin. Ini betul. Saya tahu ya. Insinyur Soekarno. Ini Profesor Mister Supomo. Betul. Oh iya. Terakhir siapa? Ini ketua BPPKI. Ya. Nah, teman-teman, sudah tahu kan? Oke, selanjutnya kita mendiskusikan yang tadi sudah kita bahas. Kalian sudah buat poster, kan? Sudah berkelompok ya. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kalau diskusikan, nanti kasih
selebarannya nanti kita diskusikan tentang karakter tokoh yang tadi kita tayangkan. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Supomo, Muhammad Yamin, dan Najiman Widodo. Ya. Sebelum diskusi juga Tokoh Sumatera Barat. Pendidikan. 1. Europes Lerger School atau ELS di Bukit Tinggi pada tahun 1916. 2. Meir Uyer Gebrek Lerger School atau Mulo di Padang pada tahun 1903. Handle Heidelberg School atau Sekolah Menengah Dagang Jakarta dan tahun 1912. 4. Netherlands Handels School Rotterdam Belanda pada tahun 1932. Perjuangan membela bangsa dan negara. Pada 22 Juni, BPU PKI membentuk panitia yang kecil yang dikelola menjadi panitia 9 yang berawal Tokoh Sumatera Barat. Pendidikan. 1. Europes Lerger School atau ELS di Bukit Tinggi pada tahun 1916. 2. Meir Uyer Gebrek Lerger School atau Mulo di Padang pada tahun 1903. Handle Heidelberg School atau Sekolah Menengah Dagang Jakarta. langsung kita kesimpulan pada pagi hari ini materi tentang rumusan dan bentukan BPKI. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 adalah masa persidangan pertama yang dimana membahas tentang perumusan dasar negara Indonesia yang diketuai oleh siapa? Dr. K.T. Rajiman Widodo. Dan sidang pertama itu ada 3 tokoh. 3 tokoh itu mengembangkan tentang usulan dasar negara Indonesia. Siapa saja? Pertama, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur. Sehingga pada sidang pertama itu belum menghasilkan kesepakatan tentang perumusan Pancasila tentang dasar negara, sehingga dibentuk panitia kecil yaitu panitia 9, disebut panitia 9 pada tanggal 1 Juni 1945 yang berjumlah 9 orang anggota. Mereka membahas tentang usulan sidang pertama tentang usulan perumusan Pancasila, dan pada tanggal 1 Juni itu mereka membahas tentang perumusan Pancasila yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, yang dimana mereka membahas di rumah Insinyur Soekarno dengan menyusun naskah yang semula teks proklamasi kemerdekaan yang akhirnya dijadikan untuk menjadi pembukaan UUD 1945. Naskah tersebut disebut tentang Piagam Jakarta. Dan Piagam Jakarta ini tercantum dalam rumusan dasar negara Indonesia. Untuk kesimpulan pada siang hari ini ada refleksi tentang John
refleksi ini yang kalian pahami, yang sudah kita bahas pembelajaran tentang perumusan parsial dasar negara ini, apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari perumusan dasar negara Indonesia? Nanti yang kedua, apa sikap kalian memperoleh dari proses pembelajaran yang telah dilakukan pada pagi hari ini? Yang ketiga, apa manfaat yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang telah dilakukan? Selanjutnya, apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan? Seperti itu, ya. Paham ya? Paham. Refleksi. Yang selanjutnya, yang ketiga, yang kelima adalah apa sikap yang perlu dilakukan selanjutnya? Ya. Nah, selesai kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Oke. Pertemuan pada pagi hari ini kita sudahi nanti dengan membaca doa. Kalian sudah tadi dari kumpulan hasil tadi yang terima kasih semua sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini dari ilmu yang tadi yang sudah disampaikan, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan dirapikan alat tulisnya, semua peralatannya dirapikan terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti dipimpin oleh doa sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, silakan dipimpin oleh doa agar kegiatan pembelajaran ini kita bisa bermanfaat. Amin. Silakan. Ya. Oke, silakan. Siap, berdoa dimulai. Dari semua kelas 7B, dan silakan kembali ke rumah masing-masing. Mudah-mudahan kita semua dapat berjaya semua. Amin. Silakan.